Halo warganet, balik lagi bersama saya Mike di Popcorn Recap. Hari ini saya akan kembali merecap film yang berjudul Upgrade. Film ini bergenre science fiction thriller, dirilis pada tahun 2018 dan bisa dibilang cukup underrated. Nah, untuk rating sendiri film ini tuh cukup tinggi, yaitu 7,5 di IMDb dan juga 88% Rotten Tomatoes. Nah, menurut saya sendiri film ini sangat enjoyable dan bagus karena plotnya itu tuh sangat sudahlah. Mending kalian nonton langsung filmnya daripada saya spoiler. Tapi ya kalau kalian suka di spoiler juga nggak apa-apa. Saya dengan senang hati kok menceritakannya ke kalian. So, tanpa basa-basi lagi, yuk let's get it on. Cerita berlatar di masa depan di mana diperlihatkan dua sejoli yang hidup bahagia. Grace sang suami bekerja sebagai tukang modif mobil klasik dan Asya istrinya bekerja di perusahaan teknologi bernama Cobalt. Ingat, Cobalt. Suatu ketika Grace mengajak Asya untuk pergi ke rumah pembeli mobilnya. Dan ternyata Asya dikejutkan saat tahu customer-nya itu adalah Aaron Kin, yaitu CEO dari perusahaan Vessel Robot. Nah, Vessel Robot sendiri adalah perusahaan teknologi yang juga adalah rivalnya dari Cobalt. Nah, Aaron di situ ngasih unjuk proyek terbarunya ke Asya, yaitu STEM, suatu chip kecil yang dapat menggantikan kerja otak. Nah, STEM ini punya kemampuan untuk mengkalkulasi apapun dan juga mengendalikan elektronik. Nah, selepas Gray dan Asya pulang, tiba-tiba mobil mereka itu dihack, yang autopilotnya tadinya ke rumah, tiba-tiba ke tempat yang mereka nggak tahu. Makin lama jalan mobilnya tuh makin cepet ya. Ya kayak lo pada lah kalau lagi contek temen pas ujian lah. Kan kalau nggak cepet-cepet bisa ketahuan ya. Lanjut, mobil mereka mengalami crash di suatu distrik kecil dan datanglah sekelompok orang jahat. Mereka membunuh Asya dan menyuntikkan sesuatu kepada Gray yang menjadikannya lumpuh. Nah, di sini tuh mulai ada yang janggal ya. Soalnya kenapa nggak Gray-nya dibunuh sekalian aja kalau beneran mau dirampok? Kenapa dia malah dibikin lumpuh gitu? Oke, lanjut. Nah, suatu ketika Gray yang lumpuh baru pulang dari rumah sakit dan mulai menjalankan rutinitasnya. Nah, di sini diperlihatkan betapa Gray itu lagi frustasi banget dan juga sedih banget gitu usai kejadian tersebut. Dia bahkan bersumpah untuk berusaha semampu mungkin membalaskan kematian Asya. Nah, di sini saya belajar banyak banget dari Gray. Yaitu walaupun dia memiliki keterbatasan, dia tetap terus berjuang, optimis walaupun tidak realistis. Suatu ketika Gray datang ke kantor polisi. Dia pun menemui seorang detektif bernama Agent Cortez. Agent Cortez menjelaskan kalau tersangka itu masih belum diketahui gara-gara drone yang malam itu merekam itu ternyata telah dihack. Gray pun ngamuk dan kesal, lalu melampiaskan itu semua dengan Anastasia di film 50 Shades of Grey. Itu loh film perang. Perang di kamar maksudnya. Oke, suatu ketika Aaron datang untuk menawarkan sesuatu kepada Gray, yaitu kesembuhan. Dia bilang kalau chip STEM yang dikembangkan itu bisa bikin doi nggak lumpuh lagi. Nah, jadi tuh singkatnya gini. Syaraf penghubung antara otak dan otot Gray itu udah rusak, jadi kayak nggak ada jembatan buat ngirim sinyal ke otot dari otak. Nah, STEM ini tuh bisa jadi jembatannya, dimana saat Gray memberikan perintah, STEM itu menyampaikannya ke otot. Untuk memiliki STEM, Gray harus mengikuti syarat yang telah diberikan Aaron, yaitu melakukan operasi tertutup di rumah Aaron, dan gak boleh ada yang tahu soal proyek ini. So ya, kalau si Gray ini mau pergi ke tempat umum, nanti dia tetap harus pura-pura lumpuh gitu. Nah, Gray pun setuju dengan persyaratannya. Mereka pun segera melakukan operasi. Usai operasi, Gray kembali lagi seperti semula, cuman bedanya sekarang udah ada STEM gitu di kepalanya. Dan mereka tuh kayak sering ngobrol gitu. Suatu ketika Gray lagi iseng lihat rekaman CCTV pembunuhan Asya. STEM tiba-tiba minta izin untuk menganalisa dan ya, dengan kecerdasan buatan STEM, akhirnya mereka bisa mengetahui salah satu pelaku pembunuhannya. Dia adalah Bartner, seorang mantan tentara angkatan laut. Nah, Gray pun segera berinisiatif untuk menelpon Agent Cortez
Namun nih, sistem menyarankan Gray untuk tidak melakukannya. Kenapa? Karena pertama, Gray itu nggak punya barang bukti. Dan yang kedua, sekalipun Gray bisa menjelaskannya secara logis, Gray itu punya kontrak untuk tidak mempublikasikan stem ke orang lain. So ya, Gray akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri ke kediamannya partner. Dengan kemampuan stem, Gray dengan mudahnya membobol rumah partner. Nah, saat sedang mencari petunjuk, tiba-tiba si partner ini pulang. Dan terjadilah baku hantam. Gray yang gak bisa bertarung dihajar habis-habisan sama partner. Dan seperti anime, di sela-sela berantem, ada bacot-bacotan. Nah, di saat hampir kalah nih, Stem itu meminta izin kendali penuh kepada Gray. Dan dengan seketika, Gray berubah menjadi OP banget. Nah, OP itu tuh artinya overprotective. Ya, artinya tuh kuat banget lah, saking kuatnya dia bisa ngeprotek orang. Partner seketika tewas. Nah, setelah Gray membunuh si partner ini, sistem menyarankan Gray untuk menghapus jejaknya. Diperlihatkan bahwa Agent Cortez lagi menanyakan hasil otopsi mayat partner. Dan mengejutkannya, ternyata partner itu memiliki banyak kabel di dalam dagingnya dan juga memiliki senapan implan di tangannya. Simpelnya, partner ini tuh kayak cyborg lah ya. Nah, Agent Cortez pun langsung penasaran dan mulai mempelajari kasus partner ini. Setelah penelusuran, anehnya Gray masuk ke daftar tersangka. Dan ternyata nih, yang bikin Gray jadi tersangka itu gara-gara di saat pembunuhan terjadi, Gray lagi berada di area tersebut. Nah, Cortez pun datang ke rumah Gray untuk interogasi. Namun, lagi-lagi karena kepintaran Stem, mereka akhirnya bisa ngeles. Usai diinterogasi oleh Agent Cortez, Aaron datang menemui Gray. Dia memberinya peringatan untuk tidak aneh-aneh lagi sama Stem. Soalnya si Aaron ini tuh ternyata ngawasin lewat komputer. Nah, Aaron tuh ngancem kalau dia tuh bisa matiin sistem dari jarak jauh dan bisa menarik Stem kapanpun dia mau. Usai diancam oleh Aaron, Gray tidaklah gentar. Dia lanjut mencari pembunuh istrinya. Kali ini mereka pergi ke bar yang berada di tempat kumuh. Nah, di bar itu tiba-tiba si Gray ini tuh ngomong ke depan publik. Dengan lantangnya dia bilang kalau dia tuh habis ngebunuh partner dan dia pingin tahu siapa aja yang juga bekerja sama dengan partner. Nah, satu bar itu langsung ketawa gara-gara ngelihat orang cacat tapi songong. Akhirnya ada seorang yang mengaku kalau dia itu kenal dengan pembunuh si partner ini. Dan orang ini pun langsung mengajak Gray ke toilet. Nah, setelah sampai di toilet nih, Gray dibully abis-abisan sama 3 orang. Nah, Gray itu awalnya kayak masih belum ngelawan lah, karena dia pingin wawancara dulu gitu buat cari informasi. Dan ya, setelah informasinya didapetin, Stem langsung beraksi. Hi. Stem berhasil melumpuhkan semua orang yang ada di toilet. Dan sebelum membunuh orang terakhir ini ngomong kalau sebenarnya perampokan itu bukanlah suatu kebetulan. Melainkan mereka itu telah dibayar oleh seseorang bernama Fish untuk membunuh Asha. Nah, Gray juga menemukan suatu chip gitu di mayat orang terakhir ini yang bertuliskan Cobalt, yaitu perusahaan tempat Asha bekerja. Nah, gak lama kemudian nih, Stem bilang kalau dia akan dimatiin sama Aaron. Nah, Stem ini segera menyuruh Gray untuk pergi ke lokasi seorang hacker. Dia juga meminta Gray untuk mengambil pulpen untuk menulis kode yang panjang di tangannya. Nah, usai melewati sedikit drama nih, sampailah mereka ke tempat hacker itu. Nah, di saat yang bersamaan juga nih, Fish berhasil tahu lokasi yang akan dituju oleh Gray. Nah, di sini tuh juga diperlihatkan kalau Fish ini punya kemampuan di mana di saat dia bersin, keluar mikrobot, yaitu robot-robot kecil yang bergerak masuk ke dalam hidung siapapun musuhnya. Seketika musuhnya itu langsung mati di tempat. Nah, akhirnya si hacker ini tuh berhasil men-takeover si Stem. Nah, tapi nih si Gray itu tetap nggak bisa bergerak. Soalnya ternyata sistem itu lagi nge-restart sistem.
Nah, di saat yang bersamaan, Fish telah sampai di gedung yang sama. Dia pun perlahan-lahan naik dan menuju ke ruangan Gray berada. Nah, di saat mereka sampai nih, pas banget nih, Stem telah berhasil restart. Dan ya, terjadi kejar-kejaran yang menegangkan. Gray berhasil lolos dan membunuh salah satu anak buah Fish. Dan saat dia pulang nih, ternyata udah ada sang ibu yang melihatnya lagi berjalan. Dia pun ngaku dan minta agar ibunya tutup mulut. Keesokan harinya, Cortez datang menghampiri Gray. Cortez menanyakan tentang di manakah Gray semalam berada. Nah, kali ini Gray udah gak bisa begitu ngeles karena kursi rodanya itu ketinggalan di bar. Si Cortez juga menaruh microchip kecil di jaket Gray dan pura-pura pulang. Nah, sesaat dimana Gray pergi keluar, ternyata Cortez ini telah membuntutinya. Dan terjadilah aksi balap liar di jalan tol. Nah, Gray minta tolong Stem untuk berbuat sesuatu nih. Tapi Stem gak bisa berbuat apa-apa karena mobil Gray dan juga Cortez ini bertransmisi manual. Stem akhirnya punya ide untuk mengendalikan mobil elektronik lain yang tujuannya agar bisa ditabrakkan ke mobilnya Cortez. Mereka kini akhirnya lolos dari kejaran Agent Cortez. Sampailah mereka di suatu tempat di mana Gray menodongkan pistol ke Fish. Fish pun menjelaskan semuanya, di mana dia bukan membunuh Asya karena perintah Cobalt, melainkan target sebenarnya adalah Gray itu sendiri. Gray pun gak percaya awalnya, namun Fish memberikan bukti yang sah kalau sebenarnya tuh bisa aja Fish nembak Gray di malam itu. Tapi ya dia kan diperintahkan untuk menyuntikkan sesuatu ke si Gray. So ya, Gray pun percaya dan tetap emosi. Dan usai bacot-bacotan, mereka pun melakukan baku hantam. Ternyata nih, Gray sama Stem ternyata gak se-OP Fish. Fish itu ternyata kuat banget dan dia menodongkan senjata terhadap Gray. Gray pun panik dan meminta Stem untuk berbuat sesuatu. Tapi Stem juga udah gak bisa ngapa-ngapain. Dan Gray akhirnya memiliki ide bagus di mana Gray memancing emosi Fish supaya Fish gak langsung ngebunuhnya. Dia pun menyebut detail di saat Gray membunuh si Bartner. Nah, ternyata Bartner ini adalah adik kandung dari Fish. Fish yang emosi gak jadi nembak Gray dan langsung menghajarnya. Namun itu semua di counter dengan sangat baik oleh Gray dan Fish pun tewas. Nah, Gray pun langsung menghack HP dari si Fish dan ternyata orang yang merencanakan semua ini tak lain dan tak bukan adalah istrinya sendiri. Ya, istrinya belum mati dan sengaja menjadikan suaminya sebagai bahan percobaan Cobalt yang baru. Enggak. Saya bercanda doang kok. Dalangnya sebenarnya itu adalah Aaron. Nah, Gray pun langsung segera berangkat ke rumah Aaron untuk balas dendam. Nah, di saat Gray hendak mengeksekusi Aaron, tiba-tiba datanglah Agent Cortez yang menodongkan pistol ke arah Gray. Terjadilah pertarungan yang epik dan gak jelas. Di mana ada dua jenis pertarungan. Yang pertama, pertarungan fisik di mana Gray berusaha membunuh Agent Cortez. Masalahnya itu bukanlah kehendak Gray, melainkan itu kehendak dari si Stem. Yang kedua juga ada pertarungan secara pikiran di mana di mana Gray dan juga Stem berusaha saling men-take over badannya Gray. Gray pun berhasil menahan pergerakan dari Stem. Dia juga menyuruh Agent Cortez untuk menyetrum Gray di lehernya. Nah, akhirnya Stem pun berhasil dilumpuhkan. Film pun masih belum. Lalu datanglah Aaron yang menodongkan pistol ke arah Gray yang udah gak berkutik lagi. Doi pun bilang kalau Vessel komputer sebenarnya udah bukan dia yang pimpin, melainkan dari dulu udah dipimpin sama Stem. Ternyata itu semua adalah idenya Stem dikarenakan Stem ingin menjadi manusia. Karena kelamaan basa-basi, Stem kini punya kendali penuh lagi dan langsung membunuh Aaron dengan sekejap.
Dan di saat Stem akan membunuh Cortez nih, Gray dengan segenap pikirannya melawan Stem dan mengarahkan pistol itu ke lehernya. Dan duar. Gray pun langsung terbangun di rumah sakit dan di sana ada Asya. Ternyata selama ini itu semua hanyalah mimpi di mana dia itu habis koma. Film pun masih belum. Scene pun kembali ke Gray dan Cortez di mana Gray ternyata sudah dikendalikan Stem secara penuh. Stem telah berhasil mengirim pikiran Gray yang asli ke alam bawah sadar. Dan dia pun membunuh Agent Cortez dan film pun sekarang tamat. Ending yang ngeri-ngeri sedap gimana gitu. Ya sad ending juga enggak, happy ending juga enggak. Pokoknya bingungin dan membuat saya cukup paradoks. Menurut kalian gimana nih alur cerita film Upgrade ini? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan yang mau request juga bisa tulis aja sekalian. Nah, sekian dari saya. Thanks for watching. Dan jangan lupa like and subscribe. See you and have a good day. Ciao.